Antara mah itu nama kantor berita. Bukan. Koran. Nah iya, nama koran itu teh. Tapi itu loh, tetangga saya itu ada yang kerja di situ. Ya emang ada hubungannya dengan pers lah. Gitu. Antara? Oh iya, yang ku tahu itu kan nama kantor berita Indonesia. Selebihnya itu tak tahu aku. Yang jelas Antara itu berdirinya sudah sejak lama. Kalau tidak salah itu waktu zamannya proklamasi itu Antara sudah ada itu, sudah punya peran lah terhadap penyebaran pesan itu. Oh, di Pasar Baru itu ya? Pasar Baru, kantornya Pasar Baru. Jadi ya Antara merupakan sebuah kantor berita yang Indonesia punya, ya rasanya cuma Antara, yang lain nggak ada. Dan rasa-rasanya sih wartawan-wartawannya oke, terus juga berita-beritanya yang diliput sama Antara banyak dikutip di media-media lain. Ya pokoknya termasuk satu kantor berita yang punya kompetensi yang luar biasa. Dan ya secara keseluruhan oke lah, kantor berita Antara oke. Antara ya kantor berita Indonesia. Yang saya tahu ya bangunannya di Pasar Baru. Karena namanya kantor berita, ya kira-kira fungsinya menampung dan mengolah berita dari dalam dan luar negeri. Itulah berbagai komentar jujur yang disampaikan masyarakat tentang lembaga kantor berita nasional Antara. Pendapat-pendapat itu tentunya harus menjadi acuan bagi Antara untuk lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat. Sejenak, mari kita tengok lintasan sejarah tentang LKBN Antara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itulah peristiwa penting dan menentukan bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia yang disiarkan ke seluruh dunia oleh kantor berita Antara pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun Antara saat itu masih bernama Dome, para wartawannya dengan gigih melawan penguasa Jepang. Wartawan Antara dengan penuh resiko tetap menyiarkan berita proklamasi walau sempat dipaksa mengeluarkan berita bantahan yang menyebutkan bahwa proklamasi itu adalah salah. 4 serangkai, Ada Malik, Sumanang, A.M. Sipahutar, dan Pandu Kartawiguna mendirikan kantor berita Antara pada tanggal 13 Desember 1937 sebagai lembaga perjuangan bangsa. Sejak awal, raison d'être Antara adalah berjuang. Berjuang melawan agitasi dan dominasi dari kantor berita Belanda di Indonesia, Aneta. Sudah banyak wartawan Antara yang keluar masuk penjara, ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Pada hari ulang tahun ke-20, tanggal 13 Desember 1957, Presiden Soekarno mengirim ucapan selamat. Bung Karno ketika itu berkata, Antara tak diragukan lagi kesetiaannya kepada proklamasi kemerdekaan, kepada negara Republik Kesatuan berdasarkan Pancasila. Tetaplah hendaknya menjadi kantor berita nasional
Merdeka. Kini, kantor berita milik bangsa ini memasuki usianya yang ke-65 tahun. Meskipun persaingan di bidang industri pers dan media massa makin tajam serta sangat ketat, kantor berita Antara tetap menjadi andalan. Surat-surat kabar, stasiun televisi, dan radio umumnya banyak mengutip berita-beritanya. Ini bukan hanya karena berita Antara lebih cepat, akurat, dan lengkap sesuai motonya, melainkan juga karena kelebihan dan kekuatan yang dimiliki kantor berita ini. Dulu koran tergantung dari Antara. Sekarang surat kabar, majalah mencari sendiri karena dia mau memberi warna yang khusus pada penerbitannya untuk memenuhi kemauan selera segmen pasar. Dalam dunia media yang berubah, bagaimana Antara harus menemukan peran? Ini persoalan yang dihadapi oleh semua kantor berita. Bahkan mereka menggugat eksistensinya kalau tidak pandai-pandai menyesuaikan diri dan menangkap kesempatan baru. Saya pada fase sekarang hanya bisa menyarankan, coba melakukan dialog yang intensif dengan para pelanggannya. Media cetak, media elektronik yang lain, publik, lembaga-lembaga masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah. Dan dengan hari ulang tahun ke-65 Antara, dan sekali lagi Dirgahayu Antara. Sebagai veteran, kantor berita yang diperkuat oleh 758 orang wartawan dan karyawan mempunyai aset, jaringan yang luas, dan pengalaman yang panjang. Antara memiliki biro di setiap provinsi dan koresponden di hampir setiap kabupaten di tanah air. Antara juga memiliki biro dan perwakilan luar negeri di sejumlah negara, seperti Biro New York di Amerika, Biro Brussels di Eropa, Biro Canberra di Australia, perwakilan Kairo untuk Timur Tengah, perwakilan Sanaa untuk Afrika, dan perwakilan Kuala Lumpur untuk ASEAN. Pada setiap peristiwa apapun yang terjadi, dimanapun lokasinya, wartawan Antara siap melaporkannya dengan cepat, termasuk dari daerah-daerah konflik seperti Aceh, Maluku, Poso, dan Sampit. Di luar negeri, wartawan Antara meliput secara langsung peristiwa serangan teroris 11 September di Amerika Serikat, Perang Teluk di Timur Tengah, dan Perang Bosnia di Eropa. Di samping itu, Antara juga bekerja sama dengan kantor-kantor berita asing seperti Reuters, AFP, Xinhua, dan ITAR-TASS. Dengan demikian, produk Antara tetap menjadi acuan bagi media di dalam dan di luar negeri. Apalagi sebagai pembawa bendera negara atau flag carrier, Antara dituntut untuk menjadi perpanjangan diplomasi Indonesia di fora dan dunia internasional dalam pemberitaan dan informasi. Di mata khalayak luar negeri, Antara masih dianggap sebagai kantor berita resmi Indonesia atau di Indonesian Official News Agency. Visi Antara ialah untuk menjadi organisasi penyedia jasa informasi yang terkemuka dan mandiri di tingkat Asia dengan cara mendistribusikan multimedia global. Dicanangkan tahun 2008. Misi yang dipanggul oleh Antara untuk mencerdaskan bangsa Indonesia
dan masyarakat dunia pada umumnya mengenai keadaan kehidupan Indonesia di bidang kebudayaan, di bidang sosial dan ekonomi, dan juga dalam bidang politik, dengan cara memberikan dan menyediakan informasi yang sifatnya independen, kredibel, dan lengkap. Kantor Berita Antara tidak hanya aktif dalam memberitakan perjuangan kemerdekaan bangsa kepada dunia luar, tapi bahkan secara langsung terjun dan mendukung kegiatan praktis diplomasi. Misalnya pendirian Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pertama di Singapura secara langsung melibatkan kantor dan tokoh-tokoh perwakilan Kantor Berita Antara yang sudah ada sebelumnya di kota itu. Tantangan diplomasi yang kita hadapi pada masa sekarang juga sangat berat. Citra bangsa dan Indonesia yang sedang berada dalam proses reformasi perlu untuk secara terus-menerus dijelaskan pada publik internasional. Upaya perjuangan diplomasi ini tentunya memerlukan peran aktif semua komponen bangsa. Dalam hal ini, kemitraan antara diplomasi dan media massa merupakan salah satu faktor penting. Saya percaya bahwa sebagai aset nasional, LKBN Antara tentunya dapat memainkan peranan yang sangat penting. Kuncinya adalah jiwa kejuangan dan profesionalisme yang tinggi, yang secara konsisten dijunjung tinggi baik oleh lembaga maupun masing-masing wartawan, pimpinan, dan pegawai LKBN Antara. Jadi artinya kita dalam masa transisi. Nah, masa transisi ini adalah satu masa yang teramat rawan, sensitif, terkadang krusial. Nah, oleh karenanya seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya insan pers, harus menyamakan tekadnya, yaitu kita harus bisa melalui masa transisi yang rawan ini, yang sensitif ini, yang kadang krusial ini dengan selamat, dengan sukses. Sejauh bahwa misi, spirit, semangatnya tetap untuk alat perjuangan, sebagai alat perjuangan bangsa. Mau independen tidak ada masalah. Era sekarang kan era yang menuntut adanya independensi, ya. Jadi tidak ada masalah. Mau tetap sebagai lembaga nasional juga tidak ada masalah. Sejauh bahwa spiritnya, semangatnya, jati dirinya adalah sebagai alat perjuangan bangsa. Gitu. Di samping kiprahnya di bidang pemberitaan, sesungguhnya Antara memiliki macam-macam usaha, meskipun core bisnisnya tetap di bidang data dan informasi. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara saat ini memiliki unit-unit usaha strategis seperti jasa informasi online, penerbitan dan percetakan, Indonesian Market Quote atau IMQ, Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara atau LPJA, Jasa Foto dan Galeri Foto Jurnalistik Antara atau GFJA, serta Jasa Konvensi dan Kewismaan. Selain itu, Antara mempunyai kerjasama operasi dengan mitra asing seperti Antara Reuters, Antara Bloomberg, dan Antara Moneyline Telerate. Dengan berbagai usaha bisnis seperti itu, diharapkan Antara bisa mandiri secara finansial di samping kemandirian secara redaksional yang telah dinikmatinya selama ini. Sedangkan untuk keperluan investasi besar seperti komputerisasi generasi baru, pemerintah memberikan dana melalui APBN sebagai bentuk dukungan kepada lembaga ini. Itulah kilas balik 65 tahun Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, sejarah dan kiprah perjuangan dulu, kini, dan yang akan datang. Satu hal yang pasti adalah bangsa ini tetap membutuhkan Antara sebagai lembaga kantor berita nasional yang profesional, independen, maju, dan berjaya. Dirgahayu Antara.
sing love. I never so long.